Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang satu ini. Kenapa seks bisa bikin cewek jatuh cinta? Tapi cuman bikin cowok ketagihan ya. Seks masih menjadi hal yang dianggap tabu untuk dibicarakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Padahal banyak kejadian di sekitar kita yang berhubungan erat dengan topik yang satu ini. Saya kutip dari berbagai sumber ya. Kali ini saya akan mengulas perbedaan dampak hubungan seksual terhadap lelaki dan perempuan. Ulasan ini tidak bermaksud mengajak Anda untuk melakukan hubungan seksual pranikah ya. Justru dengan mengetahui dampak yang dihasilkan hubungan seksual terhadapmu, kamu akan menjadi orang yang lebih bijak sebelum mengambil keputusan. Perbedaan dampak seks pada pria dan wanita diteliti lewat orgasme ya. Orgasme ini mungkin ya puncak kenikmatan ya. Orgasme wanita menghasilkan hormon oksitosin yang membuat wanita mudah jatuh cinta ya. Keterikatan emosi yang terjalin dengan partner hubungan seksual disebabkan oleh hormon oksitosin. Hormon ini sering juga disebut dengan hormon pelukan ya. Oksitosin akan membuat seseorang merasa empati terhadap pasangannya. Munculnya rasa keterikatan dan hormon ini pula lah yang bisa memunculkan rasa percaya diri dan kasih sayang terhadap pasangan. Dari penelitian yang sama ditemukan bahwa hormon oksitosin pasca melakukan hubungan seksual lebih banyak dihasilkan oleh wanita daripada pria. Inilah penjelasan kenapa para cewek lebih mudah jatuh cinta pada partnernya setelah tidur bersama. Hormon oksitosin akan membuat wanita menurunkan tembok pertahanannya, akan jebol nih ya pertahanannya. Secara tidak langsung, wanita akan lebih mudah jatuh cinta setelah memutuskan berhubungan seks dengan prianya. Sementara itu, orgasme pria hanya membanjirinya dengan hormon dopamin ya. Kasus yang berbeda pada orgasme yang dialami oleh pria, ketika wanita menghasilkan banyak oksitosin, orgasme pria hanya menghasilkan hormon dopamin yang dalam jumlah besar. Dopamin adalah hormon yang menimbulkan kecanduan terhadap sesuatu. Hormon ini tidak hanya muncul karena hubungan seksual semata. Dopamin juga bisa dihasilkan setelah seseorang mengkonsumsi zat-zat yang bersifat adiktif, seperti rokok dan narkoba ya. Dampak dari banjir dopamin dalam tubuh adalah muncul rasa puas dan keinginan untuk kembali mencari kepuasan yang serupa ya. Kasarnya seks dan heroin menimbulkan efek kepuasan dan kecanduan yang sama pada pria. Seks secara biologis tidak membuat pria merasakan keterikatan emosional dan rasa cinta, berbeda dari wanita. Secara biologis tubuh pria memang hanya didesain untuk merasakan kepuasan fisik dari sebuah ikatan seksual. Harus diingat tubuhmu tidak punya kuasa untuk membedakan mana pasangan yang baik dan mana pasangan yang tidak ya. Saat memutuskan berhubungan seksual dengan seseorang, terkadang kita merasa bisa mengambil kendali untuk tidak terikat secara emosional dengan orang tersebut. Padahal secara alami tubuh manusia tidak bekerja seperti itu. Tubuhmu tidak bisa selamanya mengikuti kemauan rasional. Saat berhubungan seks dengan orang yang secara biologis tidak memenuhi kriteria, tubuh wanita tetap akan mengeluarkan hormon oksitosin. Sang pria juga akan tetap kebanjiran hormon dopamin selepas orgasme. Dampaknya wanita akan tetap merasa terikat dengan orang yang pernah melakukan aktivitas seksual bersama. Sementara lelaki juga tetap akan dianggap brengsek ya.
atau ucing garong ya, saat bisa dengan move on dari wanita tersebut. Padahal memang begitulah sistem kerja tubuh lelaki pasca berhubungan seksual yang dibanjiri dengan dopamin. Bukan salah mereka ya kalau tidak ada rasa keterikatan yang tercipta dari sebuah hubungan seksual. Tubuh lelaki memang tidak diset seperti tubuh wanita ya. Nah, inilah fakta biologis dari tubuh wanita yang tidak bisa disangkal. Nah, untuk para lelaki dan perempuan yang belum menikah, pikirkanlah sebelum memutuskan melakukan hubungan seksual. Saya tidak ingin menggurui soal boleh atau tidaknya melakukan hubungan seksual pranikah. Nah, kamu adalah manusia dewasa yang punya otoritas sendiri terhadap tubuh dan masa depanmu. Namun sebelum kamu memutuskan sesuatu, ada baiknya kamu memikirkan bagaimana besarnya dampak hubungan seksual terhadap kehidupanmu. Nah, kenikmatan sesaat harus dibayar dengan rasa terikat dan tanggung jawab yang besar. Nah, baik pria maupun wanita sudah tidak akan jadi pribadi yang sama selepas mereka melakukan aktivitas seksual. Nah, pertanyaannya sekarang, mana yang akan kamu pilih? Melepaskan hasratmu yang paling manusiawi itu saat ini, atau menunggu sedikit lagi sampai ada komitmen yang lebih suci? Nah, apakah pilihan dan keputusanmu? Semoga fakta yang dipaparkan di ulasan ini bisa jadi bahan pertimbangan yang bermanfaat. Nah, selamat melanjutkan hidup. Semoga hanya kebaikan yang datang kepadamu. Apapun pilihan dan keputusanmu, semoga fakta yang saya paparkan di ulasan ini bisa jadi bahan pertimbangan yang bermanfaat.